Kuarter final, babak tiebreak sudah selesai teman-teman. Satu tiket untuk semifinal sudah didapatkan oleh Pragnananda. Padahal ada peluang Arjun untuk mendapatkan kemenangan. Tetapi dia melakukan blunder. Luar biasa. Mungkin susah untuk dilupakan bagi Arjun pertandingan ini. Langsung saja kalian simak dan ambil ilmunya teman-teman. Pragnananda memegang bidak hitam dan Arjun Erigaisi memegang bidak putih. Selamat menyaksikan. Oh ya teman-teman, bagi kalian yang belum subscribe, harap subscribe dan nyalakan loncengnya. Arjun Erigaisi memulai dengan pion E4 dan Pragnananda pion E5. Putih menaikkan pion ke D4 mengajak pertukaran dan disambut. Setelah menteri memukul pion, lalu hitam menaikkan kuda ke C6 mengancam menteri. Langsung menteri mundur ke E3 dan hitam menaikkan kembali kudanya ke F6. Lihat, putih mengeluarkan gajah ke D2 teman-teman. Persiapan sepertinya jika diintip melakukan rokade panjang. Tapi dengan menaikkan pion C 2 langkah merubah keadaan. Setelah kuda mengancam menteri dan menteri mundur kembali ke E2. Awal pembukaan ini jika teman-teman perhatikan pembukaan yang langka ya, karena di sini bermain dengan center game accepted. Pragnananda sangat ambisius untuk melakukan serangan dan jelas terlihat setelah gajah diancam oleh pion lalu mundur lagi ke F6. Putih menaikkan pion kembali dan memukul mundur kedua perwira yang dimiliki oleh Pragnananda. Putih melakukan rokade panjang. Ini pertanda yang sangat krusial. Saya akan memberitahu teman-teman nanti salahnya di mana Arjun Erigaisi. Padahal ini babak penentu teman-teman. Setelah Putih menempatkan kuda ke D5, maka gajah mengancam kuda. Lalu Putih menaikkan pion dan mengancam kuda dengan posisi seperti ini. Jelas, perwira sudah bertumpuk di lini center. Gajah naik kembali mengancam posisi kuda. Lalu hitam melakukan rokade pendek. Teman-teman, bisa perhatikan dengan formasi yang dibentuk oleh Pragnananda terlihat jelas agar pertukaran perwira terjadi. Ini dimanfaatkannya karena Putih melakukan rokade panjang ya, ataupun rokade sayap menteri. Nah, pada saat pion center sudah berlaga dan jelas di sini teman-teman, beberapa perwira telah bertukar, hanya beberapa langkah ke depan. Pragnananda langsung mendobrak dengan pion B 2 langkah dan raja mulai bergeser. Lalu terjadilah pemukulan. Lihat apa yang saya katakan teman-teman. Tujuan dari Pragnananda jelas di sini. Ingin bermain endgame. Kuda sudah tidak ada, gajah juga sudah tidak ada. Ini momen krusial yang akan dilakukan oleh Pragnananda. Mengambil kesempatan apabila teman-teman melihat posisi sekarang ini, pion lebih diunggulkan Putih 1 buah. Tetapi keunggulan itu bukannya dimanfaatkan oleh Arjun, malahan melakukan langkah blunder dan mengakibatkan kekalahan yang fatal teman-teman. Sebenarnya di sini terlihat ya teman-teman, pada saat Arjun mengajak pertukaran benteng, dia juga ingin bermain endgame karena kelebihan 1 pion yang dimilikinya. Setelah menteri naik ke E6 yang dilakukan oleh Pragnananda, lalu Putih menaikkan pionnya ke G4. Langkah krusial itu akan terjadi di sini teman-teman. Nanti di akhir pertandingan saya akan flashback di mana kesalahan Arjun. Tetapi ini kita lanjutkan dulu. Setelah raja bergeser ke A2, maka hitam menaikkan benteng ke jalur 5, B5. Dan Putih menaikkan bentengnya ke D2. Setelah hitam menaikkan kembali bentengnya ke B3, maka dimanfaatkan kembali oleh Arjun, mengajak pertukaran. Hal itu tidak diinginkan oleh Pragnananda. Benteng mundur ke B6. Lalu benteng menumpuk ke jalur menteri, dan hitam menaikkan menteri ke D4. Teman-teman perhatikan, dengan posisi pengajak pertukaran yang dilakukan oleh Putih, jelas Pragnananda menolaknya karena dia kalah 1 pion.
Setelah menteri bergeser ke C4 yang dilakukan oleh putih, maka hitam mengambil posisi jalur 2 dan langsung ditutup kembali oleh benteng. Karena ada ancaman bagi pion B2. Setelah menteri memukul pion dan bergantian, putih juga memukul pion. Tersisalah 5-4 dari masing-masing pion yang dimiliki Pragnananda dan Arjun. Langkah krusial itu, teman-teman perhatikan ini ya. Di sini langkah krusialnya, tetapi nanti saya akan flashback ke belakang setelah pertandingan selesai. Saat mereka melakukan pion melangkah untuk mendapatkan promosi, hitam jalur H dan putih jalur A. 2 langkah ke depan, tetap mereka fokus dengan laju pion. Oke. Di sini ada yang aneh, tapi kita lanjutkan. Setelah pion mengancam menteri, maka menteri memukul pion tersebut. Itu pion racun. Nanti saya akan terangkan kepada teman-teman setelah selesai pertandingan. Setelah hitam menempatkan menterinya ke E2, itu sebenarnya ajakan untuk putih melakukan pertukaran menteri. Di sini Arjun kena, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Hitam benteng ke A8 menghambat pergerakan pion. Lalu putih menaikkan kembali pionnya 2 langkah dan hitam langsung memukul pion yang ada di A6. Putih menaikkan raja ke B3 dan hitam fokus untuk jalan promosi pion. Pion mengancam benteng dan benteng bergeser ke H6. Putih melakukan skak dan raja naik ke H7. Perhatikan teman-teman, langkah yang dilakukan oleh kedua pemain setelah posisi seperti ini sangatlah safety. Terjadi empasan di jalur G, dan kali ini pion dipukul juga oleh pion F. Putih menaikkan pionnya 1 langkah ke B6 dan hitam menaikkan pionnya ke G5. Tercipta kondisi seperti ini sebenarnya kasat mata seperti remis, tetapi tidak, teman-teman. Karena kondisi raja pada saat disekak ini akan semakin mendekat. Ini partai aslinya. Setelah pion naik 1 langkah, langsung dimanfaatkan oleh hitam, menutup dan sekaligus skak. Hitam menaikkan pionnya, pion G, dan putih mengancam pion H. Lalu, terjadilah manuver atau spekulasi yang tinggi oleh Pragnananda. Pion H laju ke depan dan dihambat oleh benteng, lalu dijaga oleh pion G. Mereka berjalan dan mengorbankan 1 pion. 1 pasti akan jadi, teman-teman. Nah, setelah menteri jadi, dengan kondisi seperti ini, apapun ceritanya, putih pasti akan kalah. Jadi kalau teman-teman mendapatkan posisi seperti ini saat bertanding, fokus dengan pergerakan menteri agar menggeser raja putih ke sudut. 1 langkah ke depan, menaikkan juga raja hitam untuk mendekati raja putih. Nah, setelah pion didapatkan oleh hitam, lihat pergerakan yang dilakukan oleh Pragnananda. Jadikan pelajaran. Selangkah demi selangkah, raja hitam akan mendekati raja putih. Ini tekniknya, teman-teman. Dan lihat juga posisi benteng jalur skak kepada raja hitam. Itu dikawal oleh posisi menteri. Nah, bagaimana hitam menggiring posisi raja putih agar berada di jalur 1 ataupun di kolom 1. Nah, raja kembali dinaikkan dan benteng mengancam mudah saja. Sudah berhadapan raja hitam dan raja putih. Lihat pergerakan menteri langsung mengancam benteng dan benteng mundur ke C2 pas di depan raja. Ini kesempatan bagi hitam karena sudah mendapatkan momennya. Dan di kondisi ini putih menyerah. Karena apabila benteng skak, maka raja akan bergeser ke C3. Ada ancaman skakmat di C2. Kita kembali ke langkah blunder yang dilakukan oleh Arjun Erigaisi. Oke, di sini dia momennya. Pion mengancam menteri, dilakukan putih memukul pion tersebut. Itu jebakan, karena hitam langsung melangkahkan ke E2, mengancam pion yang ada di A6. Dan di sini Arjun terjebak. Ingin menukarkan menteri. Ini jebakan yang dibangun oleh Pragnananda. Tapi apabila, itu tadi dimakan ya, apabila kita berandai menteri ke C6,
maka pion hitam akan maju dan pion putih akan maju. Tidak ada yang bisa menghalangi buat pion ini promosi menjadi menteri. Itulah kesalahan yang dilakukan oleh Arjun Erigesi. Dengan kondisi seperti ini tidak akan bisa diambil pion yang ada di A7 kemanapun menteri hitam melangkah, dan posisi skak juga tidak ada. Ambil ilmunya, dan akhir kata saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye.